Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga di Lebak antri bantuan langsung tunai, mayoritas penerima berusia produktif. Potret pendidikan di pelosok Pandeglang, ruang kelas jauh dari kata layak. Ditemukan di perusahaan ekspedisi, 8 kg ganja dimusnahkan BNNP Banten. Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkotika di selasar kantor BNN Provinsi Banten. Total barang bukti yang dimusnahkan yaitu 8,5 kg ganja dan 93,4 gram sabu-sabu. Barang bukti berasal dari 3 laporan kejahatan narkotika. 2 kasus diantaranya merupakan paket ganja tanpa tuan yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Sedangkan 1 kasus lainnya melibatkan seorang tersangka dari Kabupaten Tangerang dengan barang bukti ganja. Untuk 2 kasus tanpa tuan, petugas mengaku kesulitan mengidentifikasi pelaku. Saat paket dikirim, pelaku menggunakan masker, topi, serta berbicara dengan logat Indonesia Timur. Nomor telepon yang tertera di paket juga merupakan nomor perempuan lansia yang tidak terkait kasus. Kasus ganja tanpa tuan ini berhasil diungkap setelah ada informasi dari masyarakat mengenai kiriman paket dari Medan menuju Jakarta menggunakan bus. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 kardus besar berlapis lakban berisi 11 paket ganja dengan berat bruto 8,9 kg. Hasil pengungkapan pada Sabtu yang lalu, yaitu jaringan Sumatera Barat, Banten. Yang tersangka itu ada 2, ini membawa sabu itu dari Sumatera Barat melalui jalur darat, yaitu dengan kendaraan bus. Dengan bus kita dapat informasi, kemudian ketika di pelabuhan kita geledah nggak ada, ternyata dia taruh di Bekasi. Ketika di Tangerang mereka turun, kemudian ketika dilihatkan barang itu, ternyata dia lari. Ketika lari, yang pertama tersangka yang MI itu tertangkap di Tangerang, kemudian pada hari Minggunya, kemudian untuk yang tersangka DH alias DR itu tertangkapnya di Bandung. BNNP Banten akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika melalui modus pengiriman paket. Pemusnahan barang bukti ini diharapkan dapat meminimalisir peredaran narkotika di Banten. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Kejaksaan Negeri Pandeglang memusnahkan barang bukti tindak pidana periode September hingga November tahun 2025. Barang bukti berasal dari 54 kasus yang sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Pandeglang. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan dilakukan dengan cara dibakar, diblender, dipotong, dan dirusak agar tidak bisa dipergunakan kembali. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika jenis sabu, ganja, tembakau sintetis, obat-obatan terlarang, uang palsu, telepon genggam, pakaian, serta barang bukti lainnya. 54 perkara tersebut terdiri dari 22 perkara narkotika, 26 perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, serta 6 perkara orang dan harta benda atau orhada. Ada barang bukti yang kita musnahkan berasal dari 54 perkara, antara lain dari narkotika 23 perkara,
tindak pidana umum lainnya sebanyak 25 perkara. Kemudian dari perkara orang dan harta benda itu ada 6 perkara. Kurang lebih rinciannya itu untuk narkotika jenis sabu ada 271.349 gram. Kalau di total nilainya itu ada sekitar 81.404.820. Kemudian ada jenis ganja berat keseluruhannya 2.364.4296 gram. Kemudian ada tembakau jenis sintetis berat keseluruhan 2.777,6338 gram. Kemudian ada tablet kemasan warna putih sebanyak 4.130 butir. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan, kehilangan, dan mengurangi resiko penumpukan di gudang milik Kejari Pandeglang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Harga sejumlah komoditas pangan di sejumlah pasar di Kabupaten Lebak melonjak tajam dalam sepekan terakhir. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, harga sejumlah bumbu dapur dan sayur mayur mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada harga cabai merah keriting yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Cabai oranye dari Rp35.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik lumayan tinggi dari Rp20.000, sekarang naik menjadi Rp48.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga bawang merah yang sebelumnya dijual Rp25.000 kini naik menjadi Rp48.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga sayur mayur seperti wortel, buncis, kentang, dan sayur mayur lainnya yang rata-rata naik antara Rp3.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Pasokan yang tersendat akibat cuaca buruk menjadi salah satu penyebab naiknya harga sejumlah komoditas pangan tersebut. Dampaknya, omset pedagang menurun drastis. Ada perubahan harga, semuanya perubahan, ada cabai merah naik, oren naik, cabai rawit hijau naik, bawang naik, wortel juga naik, buncis juga naik, semuanya barang pada naik. Cuma kentang yang nggak naik. Itu ada untuk harga cabai itu dari harga berapa sampai berapa sih? Sekarang per kilonya udah 65. Yang cabai merah ya? Cabai merah. Kalau oren per kilonya udah 45. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya harganya kalau ini 30-40. Kalau ini 30-25 gitu. Kalau yang ini biasanya 20, sekarang udah 35.000. Kalau bisa diturunin kasihan. Gitu, yang pembelinya kasihan kitanya gitu. Bu, apa sih yang membuat naik harganya? Penyebabnya apa? Penyebabnya hujan mungkin. Cuaca. Cuaca hujan mungkin. Nah, kondisi ini sudah terjadi berapa hari, Bu, kenaikannya? Udah seminggu. Habis seminggu. Iya. Sementara Rina, salah seorang konsumen, mengaku keberatan dengan kenaikan harga yang terjadi hampir setiap hari. Ia pun terpaksa mengurangi jumlah pembeliannya. Untuk harapan kedepannya sih mudah-mudahan harga dari sekarang sampai nanti tuh mudah-mudahan turun ya, jangan ada naik-naik lagi gitu. Karena kan kita cari uangnya juga lumayan susah. Jadi kalau naik-naik terus keberatan. Diprediksi harga komoditi pangan ini akan terus merangkak naik hingga akhir tahun. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.